Ayu. Cakep. Marcel, I'm nothing without you. Gue bingung. Ya, kamu gak usah ke klinik tendean. Kenapa emang? Kamu ke dokter Tompi operasi muka. Enggak, bagus. Malah Marcel ini berarti Marcel menerapkan prinsip ekonomi dalam mencari pacar. Bagaimana tuh Pak? Dengan wajah yang sehancur-hancurnya, Ya. mendapatkan cewek yang secantik-cantiknya. Karena prinsip ekonomi gitu, dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan untung yang sebesar-besarnya. Lu wajah lu sehemat-hematnya. Iya. Mendapatkan Hemat-hematnya. ini yang glamor-glamornya. Acel, aku nggak ngerti mereka ngomongin apa. Kamu tuh ganteng banget loh. Muka kamu tuh mulus, udah kayak jalan tol. Jalan tol mana? Jalan pondok Geradagan. Ini nggak semua jalan tol mulus. Tapi apa sih yang kamu lihat dari dia? Kamu nggak mau terima aku. Aku juga kan suka sama kamu. Hei, Kamu nggak mau terima aku juga sayang sama kamu. Maaf ya buat kalian berdua nih yang gantengnya masih di bawah standar. Tolong kalian jangan suka menyamaratakan kegantengan kalian itu dengan Marcel. Yang jelas jauh. Kalau Marcel penyanyi, Ya. ganteng. Betul. Lu mah, aduh. Tapi Ini Marcel Widianto. Widianto. Mohon maaf untuk para pria-pria beristri ya. Saya terangkan dulu nih. Sejujurnya, saya juga nggak mau begini. Karena ini kayak menaikkan ekspektasi saya. Lu bilang kita cewek-cewek beristri. Karena memang cowok-cowok beristri. Ya karena memang cewek mau sama kita. Ya, lu mah gak bakal beristri-beristri. Kata siapa? Enggak, Cel, tapi aku yakin dengan aku sama kamu, aku yakin kita akan bikin anak yang lebih lucu dari Lucio dan Toa. Mungkin dia lebih bule, mungkin lebih ya bisa zebra cross gitu, bisa jadi party color gitu. Coba lihat Cel di kamera Cel, lihat Cel nih kulit nih. Coba. Nih tangan nih, tuh kan Pak warnanya tuh. Cocok, Kalau punya Kak. anak jadi kayak Dalmatian. Hitam putih. Tapi bener, tadi gue baca artikel, ada orang yang ngaku sultan, tapi buat ngasih nama anak aja dia bikin sayembara. Loh. Nah, bener. Ada Pi, ada artis. Gila tuh. Lu parah. Nggak Menurut ada- lu gimana menurut lu? Pandangan lu deh. Enggak, itu kayak gak punya otak, kayak gak punya harga diri. Sering banget ya. Menurut lu bener gak tuh? Emang lu kok nanya ke gua? Ya, kan menurut lu kan kita ngobrol. Ini pandangan lo gitu. Menurut lo Kalau itu- seandainya ada yang Enggak, sayembara. menurut gue itu laki-laki itu demi konten banget ngelakuin apapun. Lu ngerti? Betul. Gua tahu. Si bapaknya tuh dapat endorse-nya gede banget. Tapi Iya. menurut lu itu pemikiran bapaknya atau ibunya? Bapaknya lah, ibunya mah biasa aja. Bapaknya yang maksa. Pasti itu. Bapaknya. Kalau ibunya sih kayaknya agak-agak cuek-cuek gitu Sampai ya. itu kalau nggak salah si bapaknya tuh bilang sama ibunya, udah nama anaknya jangan dipublish dulu, muka anaknya jangan dipublish dulu, tunggu endorse, siapa yang mau bayar mahal baru kita publish mukanya. Gitu. Iya. Bener. Akhirnya dapat. Udah. Gitu. Muka anak aja jadi duit ya? Iya, jadi lu bayangin ya. Jadi setiap kali orang mau datang jenguk ke rumah sakit, boleh foto. Jadi foto dulu muka anak saya. Jangan foto mulu anak saya. Gitu karena Karena ada cuan. ada cuan. Tapi cerita tentang lo ceritanya gitu. Bukan tentang Bukan, gua. bukan dia. Bukan gua, tentang Ada cuma. Ada orang gitu ya sayembara ya. parah. Iya. Tapi kalau aku punya anak sama kamu, kira-kira penonton penasaran nggak mukanya kayak apa? Ya, penasaran. Pasti penasaran kan? Pasti. Kita bisa dapat lebih banyak, Cel. Dia lebih penasaran siapa yang aku apa orang lain. Mana? Tapi bener, kalau kamu sampai sama Marcel, ntar orang-orang penasaran bukan muka anaknya. Tapi- Ini anaknya orang bukan gitu. Kan udah aku bilangin tadi. Dengerin aku dulu Berantem kan? dong. Berantem kan? Jangan kayak gitu. Ya nggak bisa begitu dong. Wah, berantem. Kan aku tadi udah ngomong sama kamu. Kan aku udah jelasin. Tujuannya apa gitu loh. Dari awal kan aku udah bilang. Maksudnya, sini, capek. Ini lagi pama ya bagaimana? Marah-marahin di sini aja. Gak usah, Tenang, aku tuh gak. sabar Mas. Iya, Mbak. dia bahas masa lalu. Aku udah bilang masa depan sama kamu lebih penting, sayang. Lebih indah. Ingat, aku punya kamu. Kamu punya aku. Aku punya siapa Mas? Kita kan nggak nikah, saya nikahnya sama dia. Iya. Nah, ini Ya udah kalau gitu ini mau konsultasi kan? Saya panggilin dulu dokter sebentar ya. Konsultasi beneran ya. Iya. Nanti disampaikan aja ke dokter apa hambatannya, keluhannya. Tapi terus dokternya bagus kan? dokternya bagus. Ini mantan mekanik. Hah kok?
Dokter Boyka ada pantun biasanya. Dia ada pantun. Dia biasanya pas masuk ada pantun. Ke pasar baru beli baju, bajunya pakai meja ya. Den ini artisnya dua, Den. Iya. Satu aja gue suka ngeblank. Lagi dua. Ayo, pantun dulu. Yang mana yang virus? Ini Virus, ini Sony, ini Rapi. Ini Virus, ini Virus Sony, urus. ini Rapi. Ini itu Cikini. Ini dokternya. Oke. Ini Sony, ini Virus. Ini Sony, ini Virus. Den, gua kasih lo pantun aja deh. Ya gini dong. Di balik gunung, Ada pohon. rumahnya si Atun. Di lereng gunung, Gunung Merapi. desanya si Neni. Si Atun. Gua pusing kalau mesti baca pantun, digerecokin sama si Denny. Oke, sekarang yang buat ini. Yang buat ini. Sekarang yang buat aku. Cukup berjalan lurus apa yang ada poni? Lewat Cikini. Lewat. Bukan tadi pakai kuda poni-poni Saya gitu nunggu kok. loh. Pantunnya Nggak loh. masuk akal soalnya. Berjalan lurus pakai Pak RT. kuda poni. Naik kuda poni. Emang kuda lurus jalannya? Ya iya, kuda kan lurus. Ya enggak lah. Kuda mah lurus, yang bengkok kuda catur. Kalau kuda catur gini, Nggak lurus lah. Dia bisa belok lah Denny mas. Evidence base-nya berapa? Kalau sama dia pantun kata-katanya harus logis. Naik motor di atas air nggak bocor, mana bisa motor di air? Karena dokter, jadi harus logis. Ya udah pantun dulu harus pantun. Kan dokter honorer dari pantun. Kedua apa? Ulang dari Perginya awal beli dong. terasi. Mana mungkin kuda beli terasi lagi. Perginya beli terasi. Sebentar. Lo Nengoknya pikir- tinggal gini aja Pak Kicin. Lo naik kuda, dengar, lo naik kuda terus beli terasi kan nggak mungkin. Gua nggak bisa masuk akal gua udah. Enggak dong. Udah nggak Kan, mungkin. Yang apa sih tulisannya? Oh, kita baca nih. Contohlah tukang sayur, walau banyak wanita yang mendekati, tapi dia tidak pernah selingkuh. Itu sindiran buat Raffi Ahmad. Ini periksa, ini Virus lagi kehamilan di bulan 9. Istri saya ini hamil. Iya, dok, jadi aku mau nanya-nanya nih, dok. Boleh, tentang persalinan sesar gitu. Tentang Kita panggil alat peraganya dok ya. Peraga. Lo kok kecek? Oh, Sesar. Ini pelahiran Sesar. Ini pelahiran Sesar nih. Suling saya mana? Mana suling saya tadi? Gini aja. Ini dia, makasih loh. Kok suling itu? Ini infus. Teriak-teriak ini orang menerangin Iya, fakta. maaf dok. Ini dok, disuruh dok tadi dok. Nih, kalau kita mau Ya, Dok. sesar, Ini apa perut sih yang ceritanya. dilakukan nih? Ceritanya perutnya juga, pertama dikasih anestesi dulu, biasanya spinal. Di sini. Ya, di sini. Kemudian dia tidur, setelah tidur rileks, terus baru kita dicoba pakai pisau ini biasanya. Nah dok, kalau pas disuruh narik napas. Masih kerasa nggak? Masih kerasa nggak? Masih kerasa nggak? Nggak. Baru Buat ngetes kita lakukan obatnya ngetes apakah obat yang spinalnya itu sudah menganestesi daerah yang akan dioperasi. Oke. Ya. Kemudian baru nih, kalau zaman dulu makanya sesar tuh nggak disukai karena operasinya seperti ini. Oh, garisnya ke Transversa bawah. ke bawah. Coba lihat deh ibu-ibu zaman dulu. Kalau yang sekarang namanya adalah di sini nih Van den Steel yang menemukan operasi di sini Van den Steel sehingga dia itu kalau dioperasi seperti ini nih. Ya. Kita bisa lihat itu ini Dok, panjangnya sekitar persis, segitu, ya sekitar 10 cm ya gitu. Nah kalau di operasi di sini ada 7 lapis dari mulai kulit, kemudian di bawahnya itu juga ada lapisan-lapisan yang lain kayak lemak ya. Nah di bawah di sini dilipetan sehingga apa? Ketika ngejahit itu nggak kelihatan nanti bahwa ini bekas operasi sesar ya. Nah setelah gitu, nah itu. Ya kita lihat ya, sudah itu biasanya kalau sudah di ini udah berdarah-darah nih, dicepit-cepit nih ya sama apa yang namanya. Nah, jepitan-jepitan seperti ini tuh untuk ngejepit pembuluh darah yang terbuka. Jadi di ini kan ada ini Bapak, ini bagus nih, Dok, ilustrasi, seperti jadi itu kita tahu. ya, seperti itu dijepit-jepit perdarahannya sudah bagus. Kemudian kita belek rahimnya. Nah, kemudian kita pelan-pelan
artinya diambil itu kepala bayinya. Ya, biasanya suka minta bantuan dokter anestesi untuk dorong sedikit. Jadi kita pas gitu. Seret keluarlah. Nah, pas begitu harus gini ambil. Namanya kapas, kita bersihkan semua mulut ini. Karena kalau dia nangis, namanya ada di sini lendir-lendir segalanya, itu bahaya. Langsung kita bisa tersedak, langsung kita bersihkan, termasuk masih darah-darahnya, kita kasihkan kemudian kepada dokter anak. Nah, karena dia akan menilai, ini Apgarnya berapa nilai Apgar. Kalau dia sehat 10/10, dia langsung keluar, dibersihkan langsung nangis. Tapi kalau dia biru, dia diam, nah itu kita mesti takut. Betul. Karena berarti dia apa? Berarti ada gangguan pada oksigenisasi di otaknya. Paling kita takut kalau dia nggak nangis. Jadi sedapat mungkin sampai bayinya tuh kadang-kadang dipukul-pukul begini. Kadang-kadang digini-giniin sampai dia nangis. Untuk merangsang supaya dia nangis. Baru kita kasihkan sama dokter anaknya. Nah, setelah itu, setelah selesai itu nomor 1 yang harus kita jahit adalah rahimnya dulu. Ya, segmen bawah uterus namanya itu. Di paling bawah kita jahit. Ya, kemudian setelah itu lapis demi lapis, 7 lapis kita jahit. Satu-satu gitu, Dok? Satu demi satu. Nah, setelah kita jahit secara baik gitu, kita harus periksa dulu ada perdarahan apa enggak. Karena banyak sekali, karena misalnya, sorry ya, dokternya cepat-cepat atau apa, bisa aja ada bagian yang tadi dijepit-jepit nih, yang dia dijepit-jepit begini supaya nggak berdarah, itu mengeluarkan darah. Nah, kalau sudah keluar darah, itu bisa nantinya pas pulang ke rumah perdarahan bisa keluar nanah. Jahitannya tidak sembuh. Nah, makanya pada wanita-wanita yang disesar itu makan protein harus tinggi, vitamin harus, bahkan diberikan antibiotik untuk mencegah infeksi. Tapi Dok, seperti itu. bedanya sesar sama kemarin Nagita. Nagita siapa sih? Iya, istri Anda. Sesar sama erak, apa sih Nah, bedanya? erak itu adalah pemulihan cepat. Terus yang erak sama yang sesar biasa bedanya di mananya, Dok? Nah, kalau zaman saya dulu, itu kan masih sesar biasa. Itu dalam hal mobilisasi. Kalau era kan di awal pun kita sudah ajarkan. Pada waktu saat operasi pun, antibiotik kadang-kadang nggak dikasih, kita suntik sebelumnya. Ya, kemudian juga dia disusukan secara dini. Kalau yang zaman dulu kan kita susukan setelah bayinya, ibunya ada di kamar, di ruangan. Baru susternya bawa, Bu nih silahkan susukan. Kalau ini langsung. Langsung ya, di sini ya, Dok, ya ditaruh. Ya, ditaruhnya di situ. Kemudian yang ketiga itu adalah setelah sampai di ranjang udah boleh makan. Betul. Nggak perlu lagi puasa. Kalau melahirkan anak pertama sesar, jedakan 2 tahun. Betul. Kenapa 2 tahun? Karena pada 2 tahun itu kondisi daripada otot-ototnya sudah baik. Betul. Ya, jadi silahkan lahir normal. Tapi dengan catatan penyebabnya bukan karena misalnya panggulnya sempit ya. Kalau panggulnya sempit kan tetap aja harus disesar. Tapi kalau hanya karena dulu perdarahan letak ari-arinya di bawah, silahkan. Kita akan tungguin. Cuman dokternya harus nungguin dengan benar. Karena bukan apa-apa, kalau ditinggal-tinggal takut bekas jahitan sesarnya yang dulu sudah keburu terbuka. Berarti kalau habis lahiran sesar itu nggak bisa langsung hamil cepat Nggak ya? bisa, 2 tahun. 2 tahun ya? Nah, Berarti saya masih kalau 2 misalnya tahun. kurang dari 2 tahun, sesar lagi. Kalau sudah sesar 2 kali, nggak ada harapan untuk Normal. Kan udah 2 kali Ada berapa sih. kali sesar? 2. Berarti yang Gigi ketiga. juga 2. Berarti tapi dengan catatan harus udah kondisinya udah sehat itu. Iya, Tapi harus misalnya sehat. catatannya di bawah si boy lagi. Itu catatan si Boy. Emon lu. Nah, Dok, bener nggak pada ibu hamil kalau sering ngepel jongkok atau sering itu bisa memperlancar kelahiran nantinya? Kata siapa? Lu kata siapa? Kata yang hamil. Yang hamil. Oh ya maaf ya. Jadi kata dokter. Jadi begini ya. Pada posisi bayi itu kadang-kadang kan bayinya tuh masih ada melintang, sungsang, dibantu dengan ngepel. Kenapa? Ketika saat ngepel nih, misalnya ini bayinya begini. Ketika kita ngepel begini, bayinya itu pelan-pelan dia muter sendiri tuh. Oh, neken ya, Dok? Ada tekanan ya, Dok? Ketika kita ngepel begitu kan beberapa lama gitu ngepel gitu, pelan-pelan dia muter sendiri. Akibatnya kepalanya di bawah sehingga memudahkan terjadinya proses nanti persalinan. Berarti Nagita ngepel dong. Udah 2 kali Sesar nggak Bener nggak, Dok? Wanita yang pinggulnya besar Mempermudah relatif lebih persalinan. mudah melahirkan. Betul. Betul ya? Ya, jadi kalau yang bentuk pinggulnya kayak Vespa gitu kan besar. Oh, lu gitu banget ya. nih, gila. Masa kayak Vespa? Iya itu mas. Ini bukan maksudnya itu yang bulat bagus bagus. tau. Bukan Vespa nih. Itu tuh Bajai.
Aku selalu pikul besar. Jadi itu nanti tuh si kepala bayi itu turunnya tuh gampang banget. iya, Karena kan dia rongga panggulnya juga bulat. Besar. Bener-bener Nah, terus. tapi caranya gimana kita kalau menilai, oh ini panggulnya sempit nih kemungkinan, ini panggulnya bisa dilewati oleh kepala bayi. Bener. Kita lihat tinggi badan. Bener, ini Kalau bener. tinggi badannya di bawah 150 biasanya kemungkinan kita bilang kita sesar. Ini bener nih, ini dari tadi gitu ngomong ya, bener-bener Dok, nih. ya. Ini bener nih. Emang dokter bukan masalah benar-benar bukan. Iya, jadi seperti Emang itu. dokter Bapak. Dok, coba dok tanya dari tadi bener-bener terus kok pengalamannya banyak banget sih dok? Ya, gua nggak tahu deh. Ah, kan gue curhatnya malu lu dok biasa juga. Kasian kan, si Gigi tuh cakep banget, Cakep baik banget, banget, kok baik nasib banget. banget dapet sama dia. Astagfirullah.